Halo teman-teman semuanya, perkenalkan. Nama saya Billy Asribil Huda dan pada hari ini saya dengan teman sekelompok saya yaitu Mbak Eka Oktaviana Wulanjani akan membuat sebuah percakapan tentang eh, tentang persamaan dan perbedaan antara DJKN dan Bank BNI dalam melaksanakan aneka. Apa saja aneka tersebut? Silakan, Mbak. Jadi nilai-nilai aneka tuh sebenarnya ada 5 poin. Yang pertama itu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Nah, jadi kami nanti mau membandingin atau kayak semacam benchmarking antara dua instansi yaitu DJKN dan BNI untuk membandingkan nilai-nilai aneka dari dua instansi tersebut. Nah, kurang lebih bakal kayak gitu isi percakapan hari ini. Nah, nilai yang pertama yakni nilai akuntabilitas. Apa itu nilai akuntabilitas? Sesuai dengan artinya sih, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana kita menjadi seorang pegawai tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada. Nah, kalau misalnya di DJKN sih, akuntabilitasnya jika dinilai berdasarkan sasaran usaha, di DJKN sendiri pada tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu memiliki rencana strategis untuk memiliki pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, yang optimal, produktif, dan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, sehingga masyarakat yang ingin mencari sarana untuk melakukan pelelangan itu bisa memilih DJKN sebagai salah satu cara yang paling tepat. Nah, kalau misalnya dari BNI gimana, Mbak? Dari BNI sendiri tuh setiap tahunnya ya, BNI itu menetapkan semacam sasaran usaha dan strategi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sama stakeholder-stakeholdernya BNI. Oh, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan check and balance sistemnya, kalau misalnya dari DJKN ada sistem pengendalian internal atau yang biasa yang disebut dengan SPI. Kalau misalnya dari BNI gimana, Mbak? Dari BNI juga ada kok check and balance sistemnya. Jadi BNI itu punya check and balance system untuk pengelolaan sistem perbankan mereka. Jadi udah ada standarnya juga. Oh, berarti beda-beda ya. Bentar, aku Iya, mesti. Mas Billy. Oh, oke. I see. Hmm. eh, Agak rempong ya. Saya mau pindah dulu. Bentar. Bentar. Nah, kalau misalnya, bentar, kalau misalnya dari penilaian kinerja itu, kalau misalnya dijakan ada kontrak kinerjanya, di mana kalau misalnya dalam setahun sekali bakal ada dilakukan penandatanganan ulang. Nah, kalau misalnya di BNI gimana, Mbak? Di BNI juga ada penilaian kinerja, Mas Billy. Jadi di BNI itu ada ukuran kinerja dari setiap organisasi yang ada di BNI. Jadi kan BNI itu pasti ada kayak semacam subunitnya. Nah, setiap bagian atau setiap unit itu punya ukuran kinerjanya. Nah, ukuran kinerja ini didasarin sama nilai-nilai yang udah ditetapkan sama BNI di awal. Tuh, Mas Billy. Oh, oke sih. Nah, kalau misalnya dalam setiap pekerjaan kan ada yang namanya pertanggungjawaban, dan kalau misalnya sesuai pertanggungjawabannya dicapai dengan baik ada hadiah. Dan jika tidak tercapai dengan baik maka dapat hukuman. Nah, kalau misalnya di DJKN sendiri sih sistem reward and punishment-nya itu, kalau misalnya dia mendapatkan prestasi yang bagus pasti akan mendapatkan peningkatan gaji atau percepatan penaikan gaji. Atau misalnya kalau misalnya dia membuat sesuatu masalah yang tidak baik ya bakal mendapatkan punishment. Sementara kalau misalnya di BNI gimana? Ada sistem reward and punishment yang kayak gitu juga nggak, Mbak? Sebenarnya ada iklan lewat. Bentar. Jadi sebenarnya di BNI sama aja Mas Billy, ada kok sistem reward and punishment buat pegawai-pegawainya, cuma emang sistemnya yang jelas seperti apa tuh nggak diungkapkan ke publik, tapi ada sistem reward and punishment-nya. Oh, ada ya. Berarti emang sesuai dengan sesi masing-masing ada kode etik dan cara melaksanakannya masing-masing. Oke. I see. Habis itu, nah kalau misalnya masalah sumber daya manusia, kalau misalnya di DJKN kan
penambahan sumber daya manusianya itu udah dilakukan peningkatan terus-terusan, dan misalnya setiap tahun yang berminat masuk CPNS Kementerian Keuangan kan pasti bakal mendaftar. Nah, kalau misalnya dari BNI sendiri gimana, Mbak? Apakah ada perbedaannya juga atau sama aja kurang lebih gitu? Sebenarnya basicnya sama sih. Jadi kalau untuk sumber daya manusia tuh kalau mau masuk baik ke BNI maupun DJKN sama aja, pasti ada semacam seleksi masuk gitu kan. Sama aja. Jadi Terus? karena udah difilter, jadi SDM di BNI juga bisa dikatakan kompeten dan sesuai dengan tugasnya dan bertanggung jawab gitu, Mas Billy. Oke. Bisa. Nah, tadi kan yang pertama tuh nilai akuntabilitas tuh. Nah, yang sekarang yang kedua adalah nilai nasionalisme. Dari 5 nilai tadi yang mau kita bahas. Nah, kalau di nilai nasionalisme sendiri, jika diartikan secara harfiah dan secara nalar, kalau misalnya nasionalisme itu lebih ke cara kita menunjukkan kecintaan kepada negeri, cara kita menunjukkan rasa kesayangan kita kepada negeri yang telah membesarkan kita ini. Nah, kalau misalnya di DJKN kan, karena sudah secara sadar dan secara dari awal mereka itu adalah seorang ASN, berarti dengan cara mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak melakukan suatu hal yang bermasalah atau bodoh lah misalnya gitu, pasti akan membawa perubahan yang pada negeri ini dan menunjukkan perubahan tersebut. Sementara kalau misalnya di BNI sendiri gimana, Mbak? Untuk menunjukkan rasa nasionalismenya itu. Jadi di BNI itu ada cara mereka sendiri untuk menunjukkan nasionalisme. Nah, karena BNI ini kebetulan adalah BUMN atau badan usaha milik negara, jadi mereka tuh harus menjalankan CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi mereka tuh harus melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada pembangunan. Nah, jadi BNI itu punya beberapa program untuk melakukan ini ya, Corporate Social Responsibility ini. Ada BNI Berbagi. Ini buat membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, BNI Berbagi itu ada BNI Berbagi itu ada BNI Berbagi Kesehatan, BNI Berbagi Kebersamaan, BNI Berbagi Sosial, BNI Berbagi Pendidikan, dan BNI Go Green. Oh, jadi kayak ada pengabdian untuk daerah sekitarnya kurang lebih kayak gitu ya? Benar banget. Oke. I see. Nah, di antara 5 nilai tersebut yang 2 disebutkan di atas tadi, ada nilai yang ketiga yaitu nilai etika publik. Nah, kalau misalnya diartikan secara mudah ya, nilai etika publik itu adalah menggambarkan refleksi atau standar yang menentukan baik atau buruknya salah satu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kepada kebijakan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jika dikaitkan dengan hal ini, kalau misalnya untuk membandingkan antara BNI dengan DJKN, bisa saya rasa menggunakan media yang paling mudah yang kita temui saat ini, yakni sosial media. Kalau misalnya DJKN sih, sosial medianya lumayan aktif ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan BNI gimana, Mbak? Menurut Mbak gimana kalau misalnya dibandingkan? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya sosial media BNI ini lebih lebih menarik sih mungkin buat kaum muda. Sekarang kaum milenial ya, kan pasti maunya supaya konten itu bisa dilihat itu pasti harus menarik kan. Nah, Benar. sementara DJKN dan BNI itu sama-sama membuat konten. Nah, kontennya kan tujuannya untuk memberikan informasi ke publik. Cuma kebetulan aja, bukan kebetulan sih sebenarnya, maksudnya konten yang dibikin BNI ini lebih menarik. Mungkin kayak ngelibatin public figure, terus juga kayak desain gitu, lebih kelihatan lebih matang daripada konten-kontennya DJKN gitu, Mas. Benar. Mungkin gara-gara BNI umurnya juga udah lebih lama ya dibandingkan DJKN yang lumayan muda. Bisa jadi. Jadi lebih matang aja pengelolaan sosial medianya. Benar. Dan mereka lebih terkenal aja. Kalau misalnya dibandingkan DJKN kan jarang-jarang kan orang dengar DJKN. Kita aja yang kemarin baru masuk juga, DJKN itu apa gitu. Baru tahu Bener sih. DJKN itu apa. Kalau orang yang tahu Iya, agak berbeda gitu. Makanya. BTW Mbaknya hilang lagi. Makanya gelap lagi, Mbak.
Bentar. Aku balik lagi bentar. Wah, 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 wah. Bentar. Nah, maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit iklan lewat, ada suara pesawat lah, ada suara keramik dipotong pada hari inilah, apalah. Jadi ya, ini baru lanjut lagi. Oke. Nah, terus yang keempat, ada nilai komitmen mutu. Nilai komitmen mutu kalau misalnya diartikan secara harfiah dan secara textbook ya, komitmen mutu adalah janji untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Suatu instansi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal supaya dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan kepada setiap stakeholder-nya. Nah, jika jika dibagi ke dalam 4 nilai, yakni lokasi, layanan tatap muka dan layanan daring, serta penghargaan, mungkin bisa dibedakan benchmark-nya dengan nilai yang bisa kita rasakan setiap hari aja ya. Maksudnya kayak kalau misalnya dengan nilai-nilai tertentunya kan masing-masing secara dasar memang beda. Tapi kalau nilai untuk yang bisa dibandingkan ada beberapa poin. Nah, misalnya untuk nilai lokasi. Kalau misalnya di JKN kan lokasinya di tiap kota itu memang di tiap ibu kota doang. Nggak sebanyak misalnya kayak instansi pemerintah lain kayak DJP atau DJPB atau Bea Cukai yang memang banyak ke dalam-dalam daerah. Nah, kalau misalnya BNI sendiri bagaimana menurut Pak untuk lokasi? Karena BNI ini tujuannya kan memberikan layanan perbankan ya, jadi mungkin penyebarannya lebih luas dibandingkan dengan DJKN. Maksudnya jumlah kantor yang ada pun lebih banyak, cuma emang di beberapa wilayah yang bisa dikatakan agak terpencil atau lebih dalam gitu, memang belum ada kantor Bank BNI ini. Oh, oke. I see. Nah, kalau misalnya dari layanan daring, kalau di DJKN itu biasanya ada e-auction, terus PSP atau PSDBT. Dan kalau misalnya di DJKN itu adalah misalnya untuk membuat pengajuan lelang atau membuat permintaan pelayanan penilaian dan lain itu bisa melalui permintaan online. Kalau misalnya di BNI gimana menurut Mbak? Sebenarnya si layanannya tuh sama aja kayak mobile banking, internet banking, SMS banking sama ATM itu kan sebenarnya tujuannya sama ya. Transaksi perbankan untuk transfer, tarik uang, isi saldo sebagainya. Emang layanannya ada beberapa macam, cuma platformnya ada yang berbeda, ada yang dari aplikasi, ada yang lewat web, ada yang SMS gitu Mas. Oke, I see. Nah, BTW ini jaringannya udah mendingan lagi belum? Tadi sempat keluar dari Zoom dan agak patah-patah gitu. Udah mendingan belum? Oke. Kayaknya udah Insya baik-baik Allah. saja. Mudah-mudahan udah ya. Dan nilai yang terakhir yang akan kami bahas adalah nilai anti korupsi. Apa itu nilai anti korupsi? Nilai anti korupsi itu adalah nilai-nilai yang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Dan nilai-nilai anti korupsi ini sudah disosialisasikan sudah beberapa tahun lalu. Ada beberapa nilai anti korupsi. Misalnya kayak 1, kejujuran, 2, kedisiplinan, 3, kepedulian, 4, tanggung jawab, 5, kerja keras, 6, kesederhanaan, 7, kemandirian, 8, keberanian, dan 9 adalah keadilan yang beradab. Nah, kalau misalnya dibandingkan secara nilai intrinsiknya sendiri masing-masing, kalau misalnya DJKN itu, hayo lo hilang lagi. Bentar ya, di pause dulu nanti lanjut lagi, oke? Dadah. Bisa diajak berkompromi, terlempar lagi. Tidak apa-apa, ya namanya melaksanakan tugas secara online ya. Apa yang bisa diharapkan, kita cuma bisa ketawa doang. Dan kita lanjutin lagi ya. Tadi sampai materi anti korupsi. Nah, selain nilai-nilai yang disebutkan di atas, kalau misalnya di DJKN sih program anti korupsinya kayak ada telah ada dilaksanakan di lingkungan DJKN secara khusus dan Kementerian Keuangan secara umumnya telah diadakan pelatihan-pelatihan terkait nilai-nilai anti korupsi dan juga ditanamkan
nilai-nilai anti korupsi semenjak dini, semenjak mereka masuk menjadi seorang PNS, nilai-nilai anti korupsi itu sudah diajarkan. Dan kalau misalnya di WNI gimana, Mbak? Coba berikan Nah, pendapat. kalau di BNI sendiri tuh pedoman anti korupsi itu ya, antara lain tuh ada di kode etiknya pegawai mereka. Terus ada pedoman pengendalian gratifikasi, ada pedoman sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, dan whistleblowing system. Nah, pedoman ini tuh terus-menerus dievaluasi supaya apa ya, bisa menyesuaikan lah dengan perkembangan zaman gitu. Oke, whistleblowing system itu yang memberitahu kalau misalnya ada sesuatu yang salah itu kan. Nah, itu di DJK ntar juga ada tuh. Oke, oke, oke. Sih. Dan, nggak tahu. Nah, untuk peraturan kedisiplinan misalnya, ini kalau misalnya di JKN ya, ada kayak aparatur sipil negara sendiri telah dibuat peraturan yang mengikat dan juga surat-surat himbauan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Misalnya pada awal tahun ini, tahun 2021, Menteri Pan-RB Cahyokumolo telah menerbitkan surat edaran untuk tetap disiplin di masa yang sedikit lebih berhati-hati dan longgar ini. Karena kan sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya di masa-masa pandemi ini, kebanyakan orang kan pasti banyak yang melakukan WFH ya. Dan ya kalau misalnya dibandingkan dengan WFH kan memang lebih longgar gitu kan. Kita bisa rebahan, kita bisa istirahat di rumah. Nah, inilah karena sudah dijalankan dari tahun 2020 awal ya, makanya ketika kita lagi WFH, sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan jangan mudah ketiduran atau jangan mudah rebahan gitu. Nah, inilah yang dihimbau oleh Menteri Pan-RB Cahyokumolo barusan. Kalau misalnya di BNI gimana, Mbak? Apakah sama? apa gimana? Dihimbau juga nggak sama Menteri Pak Cahyokumolo? Mirip-mirip sih kalau misalnya buat Suaranya hilang. Oh, Mbaknya lagi loading. Oh, iklan ada lewat. iklan lewat. Iya, Mas Billy. Maaf, Potongan memang di sini tuh banyak keramik. iklan. Jadi sampai mana tadi? Oh, kita bahas soal kedisiplinan ya di BNI. Jadi Aha. kalau mungkin ASN tadi mungkin ada kayak semacam SE gitu ya, Nah, yang benar. ngatur kedisiplinan dan sebagainya. Nah, kalau di BNI itu karyanya tuh diikat sama tata tertib dan pedoman soal kedisiplinan ini. Terus setiap pegawai di BNI juga itu sebelum kerja tuh udah kayak menandatangani apa ya? Semacam perjanjian kerja atau kontrak kerja yang isinya tuh poin-poin apa yang harus mereka lakukan dan nggak boleh mereka lakukan. Tuh. Oh, oke, oke. Jadi ada keterangan dari awalnya ya. Oke, sih. Nah, selain peraturan kedisiplinan, nilai berikutnya ada kode etik. Kalau misalnya di DJKN sendiri, setiap pegawai Kementerian Keuangan itu telah diberikan pelatihan dan juga telah dibuat peraturan yang mengatur baik tentang kode etik, cara berpakaian, atau cara dia bekerja di tempat kerjanya. Misalnya kayak di ruangan publik ataupun di ruangan kerjanya, bagaimana cara dia bekerja, cara dia mengabdi kepada negeri ini. Dan itu telah ditanamkan sejak awal juga sih. Melalui pelatihan dasar, melalui pelatihan dasar CPNS, atau melalui pengajaran-pengajaran di tempat kerja. Kalau misalnya di BNI sendiri gimana, Mbak? Sama-sama atau beda-beda dikit apa gimana? Beda-beda sama sih, beda-beda tapi sama. Jadi sama aja, ada kode etik khusus. Jadi ada 14 ya, ada 14 butir kode etik. Nah, 14 butir kode etik itu harus dipatuhi oleh semua pegawai, direksi, dan komisarisnya BNI. Jadi sama aja sih. Sebenarnya ada kode etik yang ditetapkan dan harus dipatuhi sama semua orang yang kerja di sana. Oh, oke, 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 I see. Oh iya, Pak, bentar. Ini aku keluar layar, aku mau mau masangin cas laptop dulu. Bentar aku balik lagi. Oke, udah selesai. Dan kita lanjutkan diskusinya. Poin berikutnya adalah nilai-nilai sistem pengawasan internal. Nah, kalau misalnya pegawai di JKN atau pegawai KPKNL yang berada dan bekerja di JKN, itu ada yang namanya organisasi kepatuhan internal. Kalau misalnya organisasi kepatuhan internal ini bertugas sebagai pengawas dan juga kayak seperti
memperhatikan apakah pekerjaan mereka sesuai atau enggak. Kalau misalnya di BNI gimana, Mbak? Kurang lebih sama juga apa gimana? Ada unit tersendiri yang melakukan pengawasan. Nah, kalau DJKN punya organisasi kepatuhan internal atau OKI, BNI itu punya SAI atau Satuan Audit Internal. Jadi SAI ini tugasnya ya mengawasi pekerjaan pegawainya BNI itu, memastikan mereka bekerja dengan baik dan nggak melakukan penyelewengan yang aneh-aneh. Jadi kayak memang benar-benar memperhatikan apakah pekerjaannya udah sesuai atau entar mau tahu dengan aneh-aneh apa gimana gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, betul sekali. Bisa dipahami, bisa dipahami. Nah, dan poin berikutnya adalah pengendalian gratifikasi. Sebagaimana yang Mbak tahu kan kita bekerja eh, di pekerjaan yang memang lumayan agak sedikit berbahaya kan ya. Maksudnya kayak adanya suap, adanya korupsi, kolusi nepotisme, dan salah satu yang paling mudah kita lihat yang bisa kita lihat di media masalah adalah adanya gratifikasi atau ya bagi-bagi dikit lah uangnya misalnya gitu. Nah, kalau misalnya di DJKN kan ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Soalnya kan kita berurusan langsung dengan keuangan negara. Keuangan yang sangat-sangat sensitif dan memang kepercayaan dari masyarakat di sekitar kita kan. Nah, kalau misalnya di DJKN ada mereka memiliki program pengendalian gratifikasi sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 pada tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pegawai DJKN harus mengikuti peraturan tersebut, dan jika ada sesuatu hal yang berbau sedikit fishy, mereka bisa melaporkan kepada goal.kpk.go.id. Nah, dengan begitu, dengan adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pegawai Kementerian Keuangan, mereka harus benar-benar bisa berhati-hati dalam mengemban dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kalau misalnya di BNI sendiri bagaimana, Mbak? Apakah kurang lebih sama? Beda-beda dikit atau gimana? Beda-beda tapi sama. Jadi Beda-beda tapi sama ya? Gimana, ya, gimana, gimana? jadi dibilang beda juga beda, dibilang sama juga sama. Nah, kalau BNI ini kan jasanya yang ditawarkan itu kan perbankan ya. Jadi emang apa sih urusannya banyak di masalah uang gitu kan. Nah, jadi di dalam sistem mereka tuh ada sistem pengendalian gratifikasi di dalam sistem apa sih namanya? SPG. Sistem ya kayak sistem komputerisasi mereka tuh ada kayak sistem Oh, pengendalian gratifikasi oke. untuk mencegah pegawainya melakukan praktek-praktek fraud gitu. Terus kalau tadi pegawai DJKN bisa lapor ke goal.kpk.government.id, kalau BNI lapornya ke CIMS melalui www.cims.bni.corporate.id. Itu Oke, Mas. Jadi kepanjangan. sama aja ada websitenya. Oke, 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 oke. Nah, kepanjangan CIMS itu Compliance Information Management System. Oh, sistem pelaporan kalau misalnya ada sesuatu komplain dan lain-lain ya. Oke, oke, oke. I see. Nah, kita kan sebagai ASN biasanya biasanya orang-orang juga udah pada tahu sih kalau misalnya kita ada pelaporan harta, pelaporan yang didapatkan dan lain-lain. Dan kalau misalnya di DJKN kan untuk harta yang mereka miliki itu ada pelaporan di LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana ya bisa dilakukan audit, dan ini bertujuan untuk menghindari yang enggak-enggak. Jadi kalau misalnya kayak ada seorang pegawai DJKN yang kayak rumahnya kok gede kali nih, ada apa kan gitu. Nah, jadi bisa dilakukan audit dengan LHKPN. Kalau misalnya di BNI gimana, Mbak? Apakah ada suatu kebijakan yang sama atau bagaimana? Nah, ini yang bikin BNI beda sama DJKN. Kalau DJKN udah punya sistem untuk pelaporan kekayaan pegawainya tadi, kalau Mhm. BNI itu sampai sekarang belum ada sih sistem khusus yang ngatur buat pelaporan kekayaan pegawai. Jadi mungkin belum bisa tracking untuk, wah itu kok pegawai biasa teller bank rumahnya lantai 7 ya. Belum bisa di tracking kayak gitu. Iya, 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 iya. Bahaya juga ya lantai 7 rumah. Kaya kali pun. Bentar, bentar, bentar. Ini lightingnya lebih bagus. Tapi lebih rendah lagi. Lightning McQueen. Lightning McQueen. Nah, Kacau. eh, nah berikutnya adalah sanksi pelanggaran. Bentar, bentar, sendal aku hilang. Nah, sanksi pelanggaran ini
Saksi pelanggaran ini kalau misalnya yang ada di DJKN, nah kalau misalnya kan memang apa ya, sistem pekerjaan dan uang yang dikelola itu kan memang lumayan berbahaya kan ya. Uang negara, di mana kita sebagai pengelola Kementerian Keuangan, terutama di instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, apa yang kita olah itu kan memang benar-benar kekayaan negara yang kita punya. Misalnya kayak mobil atau gedung atau uang pendapatan negara, misalnya kayak penyewaan tempat bank di kantor instansi pemerintah dan lain-lain. Nah, kan itu yang kita kontrol selama ini kan, apalagi selama kita mengabdi beberapa puluh tahun ke depan. Nah, kalau misalnya di DJKN, untuk pelanggaran yang berbahaya itu biasanya bakal ada kayak hukuman disiplin gitu, misalnya entah hukuman disiplinnya sedang, rendah, atau berat, itu tuh bakal disesuaikan dengan permasalahan yang dia buat. Kalau misalnya masalahnya gede, ya hukuman disiplinnya lumayan gede juga. Kalau misalnya hukumannya kecil, ya kecil juga gitu. Kalau misalnya di BNI gimana, Mbak? Apakah sama-sama dikit atau lebih-lebih dikit apa gimana? Dasarnya sama sih kalau masalah sanksi buat pelanggaran ini ya. Jadi di BNI itu kalau tadi di DJKN tuh ada 3 jenis hukuman disiplin, kalau di BNI itu ada 5. Jadi mulai dari yang pelanggaran kecil-kecil aja sampai yang pelanggarannya kelewatan banget. Jadi meskipun kalau Oke, oke. pelanggaran tetap nggak bisa dibenarkan ya, mau kecil Hmm. mau gede tetap aja pelanggaran itu salah. Tapi di Ya, aku BNI itu masih pelanggaran ada tetap salah. beberapa. Iya, ada beberapa tingkatan soal sanksi yang diberikan mulai dari pemberian SP atau surat pembinaan, terus yang lebih Hmm. tinggi lagi STE atau surat teguran, ada juga STK, surat teguran keras, terus ada demosi, dan yang paling tinggi-tingginya tuh sampai PHK kalau melakukan fraud yang emang benar-benar kayak mengakibatkan kerugian yang sangat teramat sangat besar. Oh, fraud in the highest order ya. Kalau misalnya penipuan dan kerugian kepada perusahaan yang memang sangat-sangat besar, maka dia akan mendapatkan hukuman yang lumayan gede juga. Oke, oke, oke. I see, Mbak. Well, selain 5 nilai tadi juga ya, paling sih makasih banyak Mbak udah mau diajak diskusi tentang masalah ini. Wah, anjir. Sosok nggak di skrip gitu ya. Padahal ini sebenarnya sama-sama dari DJKN. Iya. Kayak sosok sosok diskusi aja ya, padahal kan udah dibikin file Word-nya gitu kan. Yang penting ya udah, yang penting bikin tugas lah gitu. Dan selain dari itu sih kayaknya diskusi siang ini lumayan seru juga kalau misalnya mau membandingkan dengan instansi dan tempat-tempat kerja lain. Dan oke nih Mbak, mungkin cuman itu doang yang bisa aku tanya. Oke. Ya, makasih udah mau diajak diskusi. Selamat Oke, siang. sama-sama. Selamat siang.